Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Istiqomah untuk sama-sama kita mengkaji fikih puasa. Ini penting kita bahas karena lebih kurang 1,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Sehingga nantinya di saat kita beribadah di bulan Ramadan, kita beribadah berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Karena percuma kita melaksanakan puasa, sholat tarawih atau ibadah-ibadah yang lainnya kalau kita lakukan tidak berdasarkan ilmu. Jadi ibadah itu baru diterima oleh Allah kalau kita lakukan berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Referensi kita adalah, ini saya bawa kitabnya, judul kitabnya adalah Sahih Fikih Sunnah ya, kitabnya Arab, di juz yang kedua. Baik, yang pertama ini sudah saya terjemahkan di sini. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian daripada puasa. Ini penting kita sampaikan. As-siyamu was-shaum lugatan, puasa secara bahasa adalah al-imsaku wal kafu 'ani syai', yaitu menahan diri dari segala sesuatu. Seperti Ibunda Maryam dulu tidak berbicara, maka Allah katakan bahwa Ibunda Maryam itu sedang berpuasa. Berarti menahan diri agar tidak berbicara, berarti itu puasa. Menahan diri agar tidak tidur siang, berarti itu maknanya juga puasa. Menahan diri dari tidak makan, itu juga maknanya puasa. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, secara syariat, puasa adalah al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi maniyatin ta'abbudi lillahi jalla wa ala. Adapun puasa secara syariat adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau pengertian puasa yang dulu kita dapatkan dari guru-guru kita ya, SD, SMP, SMA dulu, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum gitu ya. Ini maknanya secara khusus, secara sempit kalau itu. Tapi pengertian ataupun definisi puasa yang sebenar-benarnya itu adalah kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Nanti insya Allah akan kita bahas terus, dan kajian ini akan berlanjut sampai Ramadan insya Allah. Karena pembahasan sangat banyak, jadi setiap hari Rabu kedua akan kita lanjut terus kajian masalah fikih puasa ini. Baik ibu-ibu sekalian, dari kapan dan sampai kapan kita mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa? Nah, lihat di layar. Min tulu'il fajri, dari terbitnya waktu fajar. Bapak Ibu sekalian, fajar itu ada 2. Jadi fajar itu ada dua bagian. Ya, kita tulis di bawah sini. Jadi fajar
Ada dua. Ada namanya fajar kadzib. Fajar kadzib itu adalah fajar yang mana seseorang itu masih boleh untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Masih boleh makan, minum, dan lainnya. Itu fajar kadzib. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW, azan itu ada dua, ibu sekalian, ada dua kali. Azan yang pertama dan kedua. Azan pertama itu untuk membangunkan orang makan sahur, untuk membangunkan orang sholat tahajud. Mungkin jam 3:30 atau jam 4 gitu. Itu azan pertama. Adapun azan yang kedua itu azan subuh. Ya. Nah, azan subuh itulah sudah masuk fajar shadiq. Fajar yang kedua. Itu fajar apa? Shadiq. Jadi fajar shadiq itu adalah fajar kebalikan daripada fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu kita masih boleh makan dan minum. Masih. Tapi fajar shadiq itu kita sudah tidak boleh lagi untuk makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan kondisi atau perbuatan yang sering kita dapatkan dari umat Islam hari ini? Mereka mengumandangkan kalimat apa? Ini. Kalau di kampung saya, daerah Bima NTB ya, Nusa Tenggara Barat, marbotnya yang mengumandangkan kalimat imsak. Nah, kalau sudah dikumandangkan imsak sampai 3 kali, maka mereka berkeyakinan apa? Sudah tidak boleh makan dan minum. Kalau di kampung saya, enggak tahu kalau di daerah sini ada apa enggak. Sama, saya kira di Bima doang. Nah, sementara mereka mengucapkan kalimat imsak ini, apakah sudah masuk waktu subuh apa belum? Hah? Belum, 10 menit. 10 menit sebelum azan subuh. Betul tidak? 10 menit sebelum azan subuh, mereka sudah mengumandangkan kalimat imsak, yang sedang makan dan minum harap ditinggalkan katanya. Yang sedang rokok dibuang rokoknya gitu kan. Nah, ini imsak yang seperti ini tidak ada dalam syariat Islam. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Sangat-sangat bertentangan dengan dalil yang sahih. Makanya kita patokannya baru meninggalkan makan dan minum, bukan apa? Bukan imsak, bukan. Tapi ketika masuk fajar shadiq. Nih kita buka di internet ya. Ini ada perbedaan antara fajar apa? Shadiq, fajar gambar fajar shadiq. Fajar shadiq. Ini Bu. Sebentar kita besarin dulu. Nah, kelihatan nggak? Nah, coba lihat. Kalau yang sebelah kanan itu fajar kadzib namanya. Sebelah kanan itu fajar kadzib. Jadi fajar kadzib itu dia berdiri ke atas, lurus. Saya besarin dulu. Ini ya. Itu fajar kadzib. Dia naik ke atas gini. Nah, di mana kita melihat ini? Di ujungnya laut tuh loh. Kalau kita berada di pantai, kita pandang ke ujungnya laut sana itu kelihatan. Ya, kalau di sekitar ini nggak akan bisa lihatnya. Dihalangi sama apartemen, sama gedung-gedung yang tinggi, nggak akan bisa. Jadi baru nampak itu ketika di laut. Nah, ini pernah saya langsung saksikan dengan mata kepala saya sendiri dan saya syuting. Ketika saya nyebrang dari Lombok ke Bima di kapal laut, pas azan subuh, itu saya lihat ke arah barat sana, ke arah
Timur ya? Timur ya. Saya melihat ketika azan subuh itu belum, ini timur barat mana sih? Waduh, oh ya sana ya. Enggak, saya hanya itu kan timurnya yang di sana, yang di Bima, bukan timur di sini. Nah, ketika lihat di arah timur, itu fajarnya masih seperti ini. Belum rata dia, tapi masih satu tempat dan dia meninggi ke atas. Nah, ini ciri-ciri fajar kazib. Fajar kazib itu fajar bohong-bohongan. Dalam artian kita masih boleh untuk makan dan minum. Tapi kalau sudah fajar sodik, seperti apa itu fajar sodik? Nah, ibu lihat, itu fajar sodik. Tahu kan? Rata dia. Fajar sodik seperti itu tuh, rata. Nah, itu rata semua itu. Kira-kira paham nggak? Baik, kita lanjut lagi. Mana dalilnya yang menjelaskan bahwasanya baru kita boleh berhenti makan dan minum itu ketika benar-benar masuk fajar sodik, alias ketika dikumandangkan azan maghrib, azan subuh. Lihat di layar Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 187. Ini dalilnya. Ini saya garis bawain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfadi minal fajar thumma atimmus siyama ilal lail. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfadi minal fajar thumma atimmus siyama ilal lail. Ya, kita bacakan terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian perbedaan antara bening putih dan benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Maksudnya adalah ketika dikumandangkan azan subuh. Jadi kalau sudah azan subuh, maka menurut ayat ini kita baru boleh berhenti untuk makan dan minum. Namun yang perlu kita ingat di sini, bagaimana seandainya kita sedang makan dan minum, tiba-tiba dikumandangkan adzan subuh. Gimana kira-kira sikap kita bagaimana, Ibu? Lanjutkan. Dalilnya mana? Nggak tahu kan dalilnya? Kata ibu-ibu dalilnya ada sama ustadz katanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Man sami'an nida'a wal ina'u ala yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu. Barang siapa yang mendengarkan azan sementara bejananya masih ada di tangan dia. Bejana yang dimaksud adalah makanan. Ada piringnya, bukan hanya piring kosong ya, ada makanannya, ada minumannya. Nah, barang siapa yang mendengarkan azan sementara di tangannya masih ada makanannya, kata Rasulullah, fala yad'u hatta yaqdi hajatah, maka janganlah dia meletakkan makanan itu sampai dia menghabiskannya. Pada hari sini disuruh apa? Suruh menghabiskan. Ingat, kalimatnya disuruh menghabiskan, bukan disuruh nambah. Ya kan? Kalau sudah selesai yang ada di piring kita, yaudah minum selesai. Jangan boleh. Kalau nggak minum gimana, ayo? Jadi makanan dan minuman itu satu paket. Jadi bukan berarti makanan kita makan, kemudian minuman nggak kita minum. Gimana nanti rasanya, Masya Allah. Kenapa? Kalau kita makan sementara nggak minum, ada nggak mudorot untuk kesehatan kita? Ada nggak, Ibu? Ada. Maka Rasulullah menutup pintu mudorot yang mencelakakan badan kita. Rasulullah bersabda, la dharara wala dirara, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh membahayakan dirinya dan tidak boleh membahayakan orang lain.
Kalau makan tanpa minum itu bisa membahayakan diri kita, maka Rasulullah menutup pintu seperti itu. Sehingga kalau sudah dikumandangkan azan, walaupun kita misalnya sudah habis makanan di piring, udah ambil air, minum, udah selesai. Tapi dengan catatan tidak boleh menambah. Oh enak banget lauknya, belum komat, makan lagi gitu kan, bisa batal puasanya. Ya. Bukan sampai azan habis, sampai makanan habis. Iya. Tapi ingat, makannya itu jangan seperti pengantin baru. Makannya ya gimana gitu kan. Ya gini gitu kan. Baik. Kira-kira sudah paham sampai sini? Baik, kita lanjut. Aqsamus siyam. Kita lanjut yang berikutnya. Macam-macam puasa. Kata beliau, kata pengarang kitab ini, i'lam anna siyama ala qismaini. Ketahuilah bahwa puasa itu ada dua macam. Yang pertama adalah siyamun wajibun, yaitu puasa wajib. Yang kedua adalah siyamun tatawwu', puasa sunnah. Kemudian kita bahas puasa wajib dulu. Ini puasa wajib. As-siyamu al-wajibu wa aqsamuh. Puasa wajib itu ada 3. Ya, as-siyamul wajibu ala thalathati aqsamin. Puasa wajib ada 3 macam, Bu. Yang pertama adalah ma yajibu liz-zamani nafsi, yaitu diwajibkan puasa karena waktunya. Yang pertama apa? Diwajibkan untuk berpuasa karena memang sudah masuk waktunya. Puasa ini tidak wajib kalau belum waktunya. Kalau sudah masuk waktunya, baru puasa itu menjadi wajib. Ini puasa apa? Puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu tidak wajib kalau belum masuk waktunya gitu kan. Bulan Sya'ban dia puasa Ramadan, itu nggak benar. Tapi kalau sudah masuk waktunya, barulah puasa Ramadan itu akan menjadi wajib. Yang kedua adalah ma yajibu li'illatin, yaitu diwajibkan puasa karena ada sebab. Karena ada sebab. Pada dasarnya puasa itu tidak wajib buat dia, tapi karena ada sebabnya maka puasa itu menjadi wajib. Ya, paham ya? Contohnya apa, Ibu? Puasa membayar kafarat. Puasa membayar kafarat. Puasa membayar kafarat itu ada 3 macam. Ada 3 puasa membayar kafarat itu. Yang pertama adalah bagi seorang suami istri yang berjima di siang hari di bulan Ramadan. Bagi suami istri ya yang berjima di siang hari di bulan Ramadan, maka bagi mereka wajib untuk membayar kafarat, membayar denda. Apa dendanya, Ibu? Dendanya itu adalah ada 3, maksudnya bukan 3 sekaligus. Salah satu dari 3 itu, tapi harus sesuai dengan urutannya. Sebagaimana hadis, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, seorang pemuda, ya Rasulullah, halaktu wahai Rasulullah, celaka saya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada laki-laki ini, ma ahlakta, apa yang menyebabkan kamu celaka? Apa yang menyebabkan kamu celaka? Kata laki-laki, kata Rasulullah ini, waqa'tu ala imro'ati, wahai Rasulullah, saya telah berjima, berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki yang habis berhubungan tadi, hal tajidu rukbatan ta'atikuha? Rasulullah bertanya yang pertama. Ingat, ini urutannya, nggak boleh dilompatin. Ibu, membayar kafarat. Kafarat apa tadi? Kafarat jima ya. Di siang hari di Ramadan, ini nggak boleh dilompatin. Harus sesuai dengan kemampuan kita. Urutannya ada 3. Yang pertama, Rasulullah bertanya kepada laki-laki tadi, hal tajidu rukbatan ta'atikuha? Apakah kamu memiliki 1 orang budak untuk kamu bebaskan? Yang pertama apa? Membebaskan 1 orang budak. Nah, yang pertama kita coret karena hari ini sudah tidak ada budak lagi.
Jangan disamakan antara budak dengan pembantu. Akhirnya pembantunya dibebaskan gitu kan. Siapa dia? Ya, ini nggak benar. Kemudian kata laki-laki ini, la, saya tidak punya apa? Budak, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya yang kedua kalinya. Ingat, Rasulullah bertanya yang kedua. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kalau begitu, kalau kamu tidak bisa membebaskan satu orang budak, maka yang kedua kata Rasulullah SAW, apakah kamu bisa berpuasa selama 60 hari berturut-turut? Ingat, puasanya 2 bulan berturut-turut alias 60 hari berturut-turut. Nah, misal nih, ini 60 hari, Bu. Dia ini seandainya, maaf, dia berhubungan 1 kali di siang hari di bulan Ramadan. Nah, yang batal puasanya itu dikodok dulu. Paham ya? Kodok dulu. Setelah kodok, mulai besok dia berpuasa. Tapi ingat, syaratnya berturut-turut. Seandainya pas hari ke-50, nih, udah hari ke-50, pas masuk ke 51-nya, ternyata dia tidak puasa, berhalangan. Baik itu mungkin berhalangan karena menstruasi, ataupun berhalangan karena bersafar, ataupun berhalangan karena sakit, sehingga ke hari 51 dia tidak berpuasa, maka harus ulang dari awal lagi. Kasihan perempuan kan? Makanya jangan macam-macam, Bu. Kalau di bulan Ramadan jangan macam-macam gitu. Kasihan ya. Bahkan seandainya dia udah masuk ke 59 ya. 59 hari dia berpuasa. Pas hari ke 60 dia tidak berpuasa, maka harus dari awal lagi. Makanya tadi saya bilang jangan macam-macam, Bu. Di bulan Ramadan itu. Baik. Satu tadi apa, Ibu? Satu, yang pertama apa? Budak. Yang kedua apa? 60 hari. Ingat, catatannya adalah berturut-turut. Yang ketiga, kemudian si sahabat ini menjawab, la ya Rasulullah, wahai Rasulullah, borok-borok disuruh puasa 60 hari berturut-turut. Karena saya nggak mampu berpuasa, maka saya menabrak istri saya, kata dia. Memang agak ngeyel nih pemuda ini nih. Akhirnya Rasulullah bertanya lagi yang ketiga terakhir. Hal tajidu it'ama sittina miskina? Kalau begitu, bisakah kamu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin? Apa kata laki-laki ini? Ya Allah ya Rasulullah, saya nggak punya duit. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah ibunda Aisyah, lalu Rasulullah mengambil satu keranjang kurma. Lalu Rasulullah keluar dari rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, aina sa'il, mana pemuda yang bertanya tadi? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda kepada laki-laki tadi, anfik hada, ya, kata Rasulullah mengatakan, ambillah kurma ini, lalu kamu infakkan kepada fakir miskin yang ada di Madinah ini. Lalu sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, alaman afkaromini fi hadhil Madinah, ya Rasulullah, tidak ada laki-laki yang paling miskin di kota Madinah kecuali saya. Ngeyel ya. Yang paling miskin di kota Madinah ya saya, Rasulullah. Rasulullah langsung apa? Fadhahika. Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi apa? Gigi gerahamnya itu, saking apa lucu ini laki-laki ini gitu kan. Kalau begitu, anfik ala ahlik, kalau begitu nih kamu ambil infak ke istri dan anak-anakmu. Alhamdulillah, senang dia bawa pulang. Masya Allah, itulah pemurahnya Rasulullah SAW, Bu. Masya Allah. Sudah ngeyel, sudah melanggar, ngeyel lagi. Masya Allah. Baik, ini apa tadi? Membayar kafarat puasa jima. Jadi kafarat puasa itu kan ada 3. Yang pertama kafarat puasa jima, kafarat jima. Yang kedua adalah kafarat sumpah. Yang pertama kafarat jima, yang kedua kafarat sumpah.
Nah, misal kita menginterogasi anak kita, misal nih, anak kita nih tertuduh mencuri, misal mengambil uang ibunya atau bapaknya. Nah, kamu benar nggak mengambil uang bapak atau uang ibu? Demi Allah bapak ibu, saya tidak mengambil uang bapak dan ibu, padahal dia yang mengambilnya. Berarti ini dia telah melanggar sumpahnya, maka wajib bagi dia untuk berpuasa 3 hari. Tapi tidak berturut-turut. Boleh berturut-turut dan boleh tidak. Gitu ya. Ini kafarat sumpah. Seandainya dia tidak membayar kafarat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada orang itu. Maka harus kita apa? Kata Allah, wahfadzu aimanakum. Ya, jagalah apa? Sumpah-sumpah kalian. Jangan sampai kita melanggar sumpah kita. Maka kemudian ketiga, kafarat zihar. Kafarat zihar. Apa itu kafarat zihar? Seorang suami yang berkata kepada istrinya, wahai istriku, punggung kamu seperti punggung ibuku. Seorang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, punggung kamu seperti punggung ibuku. Maka saat itu juga seorang suami tidak boleh berjima dengan istrinya lagi sampai dia membayar kafarat. Apa kafaratnya? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Benar-benar ya, dahsyat sekali. Masya Allah. Berpuasa selama 2 bulan berturut alias 60 hari. Baik, kita lanjut sekarang. Yang ketiga sekarang, nomor 3, macam-macam puasa ya, puasa wajib. Yang ketiga, diwajibkan berpuasa karena dirinya sendiri yang mewajibkan. Paham nggak maksudnya ibu? Puasa itu wajib baginya. Kenapa? Karena dia sendiri mewajibkan dirinya. Maksudnya apa itu? Contohnya kayak gimana? Ya, nazar. Seperti orang nazar. Misal, kalau saya disembuhkan dari penyakit kanker misalnya, saya bernazar akan berpuasa sebanyak 10 hari misalnya. Maka wajib bagi dia untuk membayar nazarnya tadi berpuasa. Tapi ingat ibu sekalian, jangan mudah kita bernazar. Kata para ulama, orang yang paling pelit untuk beribadah itu adalah orang yang bernazar. Makanya orang yang pelit beribadah itu orang nazar. Kalau saya lulus dari ini saya akan bersedekah. Kalau saya ini saya akan bersedekah. Itu orang yang paling pelit di dalam beribadah. Kenapa? Seandainya tidak ada nazar, dia tidak mau beribadah gitu loh. Karena ada nazarnya, maka dia mau bersedekah, maka dia mau berpuasa. Maka ini kata para ulama, orang yang paling pelit itu adalah yang bernazar tadi. Maka jangan mudah untuk bernazar. Lebih baik kita apa? Mengadakan acara tasyakuran. Tasyakuran itu lebih baik daripada bernazar. Karena bernazar itu janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi. Ini tidak kita bahas, yang kita bahas dan kita fokus adalah di yang pertama. Yaitu diwajibkan berpuasa karena waktunya yaitu puasa Ramadan. Naam, kita lanjut lagi. Di sini disebutkan bima yajibu shiyam Ramadhana, dengan apa diwajibkan puasa Ramadan. Ya, masuknya puasa Ramadan itu dengan apa? Jadi kita mengetahui masuknya kewajiban puasa Ramadan itu dengan apa? Nah, di dalam Islam diwajibkan berpuasa Ramadan itu hanya dengan satu cara saja, tidak ada nomor 2. Hanya dengan satu cara saja ibu sekalian. Maksudnya apa? Tidak ada cara yang kedua. Yaitu apa? Ru'yatul hilal, hanya melihat hilal. Dan tidak ada cara yang kedua. Makanya keliru kalau ada sebagian umat Islam di dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan menggunakan apa? Hisab. Hisab itu apa? Dengan cara menghitung kan? 1 tahun sebelum Ramadan itu sudah ditetapkan hari hanya.
Oh Ramadan tanggal sekian. Oh Ramadannya tanggal ini, tanggal itu. Ingat, hisab itu bukan cara dalam Islam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan menggunakan hisab. Baik, saya bacakan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah di ayat 185. Ya, lihat di layar. Surat Al-Baqarah di ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini dalilnya. Al-Baqarah 185. Barang siapa yang menyaksikan asy-syahra, bulan, hilal, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Berarti kalau belum menyaksikan berarti belum boleh berpuasa. Dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW, hadis Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in gumma 'alaikum fa'akmilul 'iddata 30." Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihat hilal juga, fa'aftiru, berbukalah kalian. Maksudnya apa ini? Berbuka di sini? Idul Fitri. Makanya ibu sekalian, berdasarkan hadis inilah Idul Fitri. Coba ibu lihat. Idul Fitri itu artinya apa? Idun artinya kembali. Fitri artinya apa? Suci. Baik. Ini orang Indonesia itu terlalu kreatif. Kreatif banget. Tidak ada dalam kamus fitri itu artinya suci. Nggak benar itu. Makanya sering kita dengar kan dari guru-guru kita dulu, betul tidak? Idul Fitri artinya kembali suci. Emangnya tadi nggak suci? Ayo. Makanya orang Indonesia itu Masya Allah kreatifnya minta ampun gitu. Fitri, ini fitri. Yang kedua ada fitrah. Coba. Yang atas fitri, yang bawah fitrah. Kalau fitrah artinya apa? Nah, ibu tadi mengatakan fitri artinya suci. Zakat fitrah atau zakat fitri? Hah? Nah, zakat fitrah. Berarti zakat yang mensucikan harta kan? Berarti fitrah suci. Nggak mungkin dua kalimat ini sama maknanya. Ya kan? Ibu menerjemahkan fitri suci, fitrah suci. Mana bisa sama. Jadi fitri itu artinya makan pagi. Sarapan pagi. Berarti Idul Fitri artinya kembali sarapan pagi yang mana selama 1 bulan kita nggak makan pagi. Baru tahu kan? Makanya kreatif banget itu. Masya Allah. Jadi Idul Fitri artinya apa tadi Bu? Kembali sarapan pagi. Kata orang-orang kembali suci. Emang yang tadi itu nggak suci apa Ibu? Masya Allah. Makanya jangan terlalu kreatif lah masalah ibadah, masalah agama. Makanya perintah Nabi SAW. Baik, kita kembali lagi ke hadis Nabi Ibu. Idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah kalian di tanggal 1 Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Nah, ini kalimat Nabi, fitri. Apabila kalian melihat hilal Syawal maka fa'aftiru, berbukalah kalian. Maksudnya makan pagilah kalian. Berarti makan pagi itu maksudnya apa? Sarapan pagi. Berarti itulah yang membedakan antara mana Idul Fitri dan mana Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Itu Idul Fitri Ibu. Disunahkan untuk sarapan pagi. Kenapa? Karena ada perintah dari Nabi SAW di pagi hari bermakan pagilah kalian. Adapun Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dan minum. Itu bedanya. Makan dan minumnya nanti ketika selesai khutbah Idul Adha. Nah, kita lanjut lagi. Ini beberapa dalil-dalil
yang menjelaskan kepada kita bahwasanya cara menetapkan masuknya bulan Ramadan adalah dengan cara apa? Hilal. Dan sekarang alhamdulillah pemerintah kita sudah menyediakan istilahnya orang-orang yang bertanggung jawab akan hal ini seperti Kementerian Agama, yang mana mereka membagi anggota-anggotanya itu untuk ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, di Cakung, di mana-mana untuk melihat apa? Hilal. Dan kita tinggal terima jadi saja, nggak usah pusing-pusing mana hilal, nggak usah pusing. Tinggal kita nunggu keputusan dari Kementerian Agama. Seandainya Kementerian Agama memutuskan besok masuk bulan Ramadan, sami'na wa ta'ana. Jangan ada kalimat sami'na wa mikir-mikirnya. Karena sudah masuk waktu bulan Ramadan. Ya, baik. Kita lanjut. Kira-kira sudah paham semua enggak ini dari tadi? Baik, lanjut ya. Yang berikutnya adalah yaitu syurutu sihhatus shiyam, yaitu syarat-syarat sahnya puasa seorang hamba. Ada dua. Jadi syarat sahnya puasa. Sebentar Ibu, sebelum masuk waktu yang ini, perasaan ini ada yang ketinggalan deh tadi. Sebentar. Oh ini nih, lihat dulu di layar Ibu. Yang tadi kan puasa wajib ya. Sudah selesai kita bahas puasa wajib, ada berapa? Ada 3 kan? Nah, ada yang ketinggalan, yaitu puasa sunnah. Ini penting, hampir ketinggalan. Nah, puasa sunnah yang saya maksud di sini adalah puasa sittatu ayyamin ba'da Ramadhana. Sebelum masuk ke syarat sahnya puasa, itu yang dimaksud di sini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Nah, tolong diperhatikan baik-baik, ini penting banget karena banyaknya sebagian saudara-saudara kita itu mereka salah kaprah di dalam memahami dalil ini. Baik. Biasanya kaum wanita setiap bulannya ada namanya menstruasi. 7 sampai 8 hari. Ini perlu saya jelaskan dulu. Kemudian setelah Idul Fitri tanggal 1 Syawal, ya, tanggal 1 Syawal, mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai tanggal 7, mereka puasa Syawal. Puasa Syawal dulu, setelah puasa Syawal, baru mereka mengkodok. Pertanyaan saya, bolehkah seperti ini? Puasa Syawal dulu baru mengkodok. Boleh nggak kira-kira? Ya. Kalau ditanyakan boleh atau tidaknya secara hukum fikih, maka seluruh ulama sepakat boleh. Cuma ada cumanya itu. Dia tidak mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Saya ulang lagi. Kalau ditanyakan boleh atau tidaknya, maka seluruh ulama sepakat boleh. Mana dalilnya? Dalil dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Kana yakunu alayya shaum Ramadhana, fama astati'u an aqdiya ila fi syahri Sya'bana." Saya pernah memiliki utang puasa Ramadan dan saya tidak bisa mengganti puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan itu dekat enggak? Apa jauh? Tergantung pertanyaannya. Kalau dari bulan Ramadan ke Sya'ban jauh apa dekat? Dari ujung ke ujung. Tapi kalau dari Sya'ban ke Ramadan ya udah langsung gitu kan. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah baru bisa mengganti puasa Ramadannya ketika mau masuk bulan Ramadan di akhir tahun Hijriah. Masya Allah. Berarti menunjukkan seluruh ulama sepakat boleh hukumnya
puasa Syawal terlebih dahulu baru puasa Ramadan. Tapi ingat, dia tidak mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana fatba'u sittan min Syawal kasaumid dahar," kata Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa puasa Ramadan sebanyak 30 hari, puasa Ramadan penuh, tsumma atba'ahu, lalu dia mengikutinya dengan puasa 6 hari. 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Berarti puasanya 360 hari. Nah, syaratnya untuk mendapatkan puasa, pahala puasa 360 hari, syaratnya adalah ketika dia tidak memiliki utang puasa Ramadan. Kalau seandainya dia masih punya utang 7 atau 8 hari karena haid tadi, lalu dia mendahulukan puasa sunnah itu puasa Syawal, berarti dia tidak mendapatkan pahala seperti ini. Paham sampai sini ya? Paham kira-kira Bu? Baik. Makanya kenapa kita bisa mendapatkan puasa 360 hari? Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan dibalas 10. Berarti 30 hari dikali 10 sama dengan 300. 6 hari dikali 10 berapa? 60. 300 ditambah 60 udah 360. Itu hadisnya. Masya Allah ya, luar biasa. Baik, sudah selesai pembahasan masalah puasa sunnah, dan kita tidak fokus ke puasa sunnah yang lainnya. Kita fokus tadi hanya puasa Syawal. Kita lanjut yang atas tadi. Syarat sahnya puasa ada 2. Kata para ulama, yang pertama adalah at-taharatu minal haidhi wan nifas. Suci dari haid dan suci dari haid dan nifas. Seandainya teman-teman akhwat, ibu-ibu, 10 menit sebelum azan maghrib tiba-tiba datang pasukan merah, pasukan yang warna merah tanpa diundang, yaitu haid, maka puasanya apa? Batal. Walaupun sebentar lagi azan maghrib. Kenapa? Karena syarat diterimanya ibadah itu adalah harus bersih dari haid ataupun nifas. Adapun istihadah itu bukanlah darah haid dan bukan juga darah nifas. Jadi istihadah itu adalah darah suci yang keluar di luar kebiasaan seorang wanita itu sendiri. Contoh, bukan darah penyakit juga. Jadi darah istihadah itu suci dia, bukan darah kotor tapi darah suci. Jadi jadi gini Bu, seandainya haidnya saya nggak pernah haid. Ibu-ibu, seandainya ibu-ibu haid, salah tadi saya ngomong Bu, bukan kita, maaf, saya kan nggak pernah. Jadi seandainya haidnya biasanya 7 atau 8 hari, tiba-tiba bulan depannya haidnya 20 hari misalnya, nih 20 hari, maka lihatlah tanda-tanda atau ciri-ciri dari haid itu Ibu, darah haid itu. Seandainya darahnya itu keluar, warnanya merah, kemudian tidak bau amis, kemudian encer, gitu kan, berarti itu adalah darah istihadah. Tapi seandainya darahnya itu adalah bau amis, kemudian warnanya hitam, merah-merah warna hitam, ya jelek gitu kan, jelek, kemudian bau, maka itu adalah darah haid. Itu cara untuk membedakan antara nifas dan haid dan darah istihadah. Kemudian ditetapkan lagi seandainya normal dia 7 sampai 8 hari, berarti hari berikutnya sampai hari ke-20 itulah bukan ada darah haid, melainkan darah apa? Istihadah. Sehingga harus berpuasa Ramadan. Yang kedua, syarat sah puasa seorang adalah an-niyah, yaitu niat. Ingat, yang perlu kita sampaikan di sini,
Ketika para ulama menjelaskan hadis dari Nabi SAW, hadis Bukhari dan Muslim, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Nah, ingat, seluruh ulama mazhab, ingat ini, 4 ulama mazhab, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, Ibu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, 4 imam mazhab berpendapat bahwasanya anna niyyata mahalluha al-qalb. Sesungguhnya niat itu tempatnya dalam hati, bukan dilafazkan. Bukan nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu ada yang kurang tuh, tanggalnya, jamnya itu belum. Itu kalau dilafazkan. Masya Allah. Makanya ini apa istilahnya Ibu sekalian? Ikut-ikutan dikarang sama orang tuh, lafaz-lafaz niat seperti itu dikarang-karang sama orang. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian pertanyaannya adalah sunanu apa yang berikutnya? Sunanu as-shaumi wa adabuhu. Yang berikutnya adalah sunnah puasa. Nah, ini penting kita sampaikan Ibu sekalian, biar apa? Biar puasa kita itu sempurna pahalanya. Jadi gini, pada dasarnya puasa itu tanpa mengerjakan sunnah-sunnah itu sudah sah. Yang penting syarat sahnya tadi kita penuhin. Walaupun kita tidak mengerjakan sunnah-sunnah puasa, maka puasa kita insya Allah tetap sah. Cuma diibaratkan seperti ini. Kita sholat wajib nih. Yang penting syarat dan rukun-rukun kita penuhin, maka sholat kita sah, diterima sama Allah insya Allah. Walaupun tidak mengerjakan sholat sunnah. Orang yang meninggalkan sholat sunnah pun tidak berdosa. Tapi mengerjakan sholat sunnah itu sebagai penyempurna sholat wajib. Begitu juga dengan berpuasa. Puasa kita itu tidak akan sempurna pahalanya sampai kita mengerjakan sunnah-sunnah puasa itu sendiri. Paham ya? Apa sunnah-sunnahnya? Yang pertama, yaitu as-sahuru. Itu makan sahur. Kenapa kita makan sahur? Karena banyak fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyak keutamaannya. Di antaranya adalah Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan keutamaannya apa? Faslu ma baina shiyamina wa shiyami ahlil kitabi aklatus sahuri. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah makan sahur. Berarti mereka juga berpuasa ternyata Ibu. Tapi puasa mereka itu tanpa sahur. Nah, ini dalilnya. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang kedua. Ini diamalkan nanti ketika masuk bulan Ramadan ya Ibu. Jangan hanya kita tulis tapi kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita insyaallah. Yang kedua adalah ta'khirus sahuri, mengakhirkan sahur. Nah, inilah yang sesuai dengan sunnah. Sahur itu diakhirkan, bukan sahurnya jam 2, jam 3, jam 4. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya, saya sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan hadisnya. Hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tasahharna
ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila sholati. Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau langsung menegakkan sholat subuh. Baru saja selesai makan sahur, Rasulullah langsung apa? Sholat subuh. Qultu, lalu aku bertanya, siapa aku di sini? Zaid bin Sabit tadi. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam bainal adani was sahuri, berapa jaraknya yang sunnah itu makan sahur dengan dikumandangkan adzan subuh? Berapa jaraknya? Rasulullah SAW bersabda, qadra khamsina ayat, kira-kira 50 ayat yang dibaca. Pertanyaan saya, 50 ayat ini berapa menit? Ada yang bisa jawab? Ya, jawaban saya tergantung siapa yang membacanya. Iya kan? Kalau orang itu baru bisa ngaji, 50 ayat ini bisa berjam-jam. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sampai 50 ayat. Kira-kira 15 sampai 20 menit. Antara itulah 15 sampai 20 menit. Nah, kita bulatin 20 menit lah. 15 sampai 20 menit sebelum dikumandangkan azan, itulah waktu yang sunnah yang makan sahur, Ibu sekalian. Waktu yang dibenarkan ataupun waktu yang disunnahkan untuk makan sahur adalah kira-kira 15 sampai 20 menit sebelum dikumandangkan azan. Nah, seandainya ada kalimat imsak tadi, berarti sudah nggak boleh lagi makan sahur gitu kan? Makanya sekali lagi keliru kalau ada yang mengumumkan kalimat apa? imsak gitu, itu nggak benar ya. Kecuali kayak gini, Bu. Kalimat imsak itu dimaknai menurut kita ya, bukan versi Arab tapi versi Indonesia. Kalau versi Arabnya imsak itu artinya tinggalkan, menahan. Tapi kalau versi misalnya seandainya versi kita Indonesia, mungkin bisa jadi imsak kita maknai dengan apa? Hati-hati, lampu kuning gitu. Warning gitu kan? Berarti sebentar lagi masuk adzan subuh. Itu seandainya bolehnya seperti itu gitu kan? Berarti kalau ada mengatakan imsak, oh ya 10 menit lagi azan subuh, itu loh, itu nggak bermasalah. Tapi kalau patokannya mutlak bahwasanya imsak sebelum 10 menit sebelum azan subuh, berarti ini benar-benar salah mutlak, nggak benar. Baik, kemudian yang berikutnya. Yang keberapa nih? Ya. Yang ketiga, sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Yang ketiga adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Nah, tapi jangan salah paham. Jam 5 mentang-mentang disuruh segerakan, jam 5 udah buka puasa. Itu enggak benar nih. Saya pernah, dulu kan saya tinggal di gunung dulu. Kira-kira 3 tahun lah tinggal di gunung dulu. Nah, jauh dari kampung kan, enggak dengarkan azan, pokoknya jauh banget dari kampung. Nah, dulu kita patokannya matahari. Boro-boro nggak ada jam kayak gini, nggak ada. Apalagi handphone nggak ada. Nah, pas hujan deras, mendung banget kan, kita lihat, wah Masya Allah gelap banget itu. Kayak jam 6 lah, atau jam setengah 7 itu gelap banget. Alhamdulillah, kata bapak saya, udah kita buka puasa. Kita lihat matahari, benar-benar yakin banget bahwa matahari itu sudah tenggelam. Karena tadi awannya hitam banget gitu, Ibu. Setelah kita buka puasa, sudah kenyang,
hilang awalnya, ternyata mataharinya masih tinggi gitu kan. Masya Allah. Kalau diperkirakan itu kira-kira masih jam 5. Ya batal lah puasanya. Nggak tahu ya. Ya. Ya, sebagian ulama mengatakan nggak batal. Sebagian ulama mengatakan nggak batal. Kenapa? Berdasarkan dalil firman Allah dalam akhir dari surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau menghukum kami karena kami lupa dan karena kami tidak sengaja. Dan di sini ada unsur tidak sengaja. Berarti tidak dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian ulama mengatakan puasanya tetap sah. Mudah-mudahan saya mengambil pendapat yang itu gitu. Baik. Kita kembali tadi, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berpuasa adalah beliau ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Bukhari dan Imam Muslim, la yuzalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah selama dia menyegerakan berbuka puasa. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, Ibu sekalian, patokan di dalam berbuka puasa itu adalah bukan azan. Kita buka catatan kita di awal kajian tadi, paling atas, yaitu pengertian daripada puasa. Pengertian puasa di sini, kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar ya hingga terbenam matahari. Di sini bukan hingga azan, tapi sampai terbenam matahari. Jadi patokan mutlak di dalam berbuka puasa itu adalah ketika tenggelamnya matahari, bukan azan. Contoh kayak gini. Sebentar dulu, jangan salah paham. Kalau sekarang mungkin bisa kita jadikan sebagai jalan metode yang kedua setelah matahari adalah dikumandangkan azan. Cuma gini Ibu, jangan jadikan patokannya itu sebagai patokan mutlak dikumandangkan azan. Kenapa? Alasannya kayak gini. Seandainya kita berada di atas pesawat, misal kita naik flight ya dari Jakarta ke Padang misal, sudah masuk daerah Padang, kira-kira di bandara, di atas bandara, itu pesawatnya masih mutar-mutar di atas, karena mungkin nunggu antrian landing kan. Nah, masih mutar-mutar tuh di atas. Kalau kita melihat jam, itu menunjukkan waktu sudah azan maghrib. Berarti orang di bawah sana itu pasti sudah berbuka puasa. Maka kita yang sedang berada di atas pesawat belum boleh untuk berbuka puasa. Kenapa? Kalau kita lihat ke arah barat itu masih melihat matahari, itu pasti Ibu. Mereka di bawah sana, mereka berbuka puasa karena kelihatan dari bawah itu matahari sudah tenggelam. Kan dihalangi sama gunung, sama apa macam gitu kan. Sehingga kalau dari bawah kita melihat matahari itu sudah tenggelam. Sementara kalau kita melihat dari atas pesawat, matahari masih tinggi. Selama pesawat itu belum landing, maka selama itu pula kita belum boleh berbuka puasa. Paham sampai sini? Jadi patokannya adalah matahari, bukan azan maghrib. Makanya keliru. Kalau kita melihat ke arah barat, ternyata mataharinya masih tinggi, kan kelihatan tuh matahari itu. Kalau kita ada di atas pesawat, lalu kita berbuka puasa, maka puasanya batal. Makanya dicuekin saja. Seandainya pramugari mengatakan selamat berbuka puasa, sudah masuk waktu maghrib gitu kan, dicuekin, karena mereka nggak paham. Maka kita lihat dulu masih ada matahari apa enggak. Selama kita masih melihat matahari ternyata masih tinggi, maka selama itu pula kita belum boleh untuk berbuka puasa. Makanya apa istilahnya, yang lebih kasihan itu kayak gini Ibu. Kita berangkat dari Jakarta jam 5
sore. Jam 5 sore ini kita sedang berpuasa. Jam 5 sore kita berangkat, atau enggak usah jam 5 lah, jam setengah 6 ya, jam 5, jam 17. Jam 17 itu jam berapa? Jam 5 ya? Iya. Jam 17.30 menit. Kita flight ke Jeddah 9 jam. Kita tarik 4 jam. Mundur maksudnya. Perut kita sudah luar biasa gitu kan. Begitu sampai ke apa? Ke mana? Kita landing ke Jeddah, ternyata masih tinggi. Ya udah, kita belum boleh berbuka puasa, kita tunda lagi puasa kita. Masya Allah kan. Makanya ibu sekalian, ingat bahwasanya berbuka puasa itu sesuai dengan tempat yang kita singgahin gitu. Kalau kita masuk ke wilayah Jeddah atau Madinah, berarti kita baru buka puasa sesuai dengan waktu di situ setempat. Kalau kita masuk ke waktu Bima, misalnya waktu Bima kan 1 jam lebih cepat daripada Jakarta, berarti sesuai dengan waktu Bima tadi. Ya, tapi tentunya sekali lagi patokannya adalah apa? Matahari. 6. Kemudian yang keempat, sunnah yang keempat adalah ayyuftira ala rotbi awit tamri, yaitu disunnahkan untuk berbuka dengan rutop. Berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma basah. Kurma basah ibu, kurma masih muda. Seandainya tidak ada rutop, ya udah pakai kurma biasa. Rutop itu harganya mahal loh. Rutop itu ada yang warna hijau, yang kuning, sama yang warna merah. Merah tapi masih muda semua. Yang hijau itu sepat-sepat manis gimana gitu, sepat banget. Kalau yang kuning sepat-sepat manis, kalau yang merah sama juga. Tergantung nih, ambil yang mana gitu kan. Makanya kita lihat, bacakan hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rotbatin qabla ayusalliya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbuka puasa dengan beberapa rutop, beberapa kurma basah sebelum beliau sholat maghrib. Fa illam takun rotbat fa'ala tamrat, seandainya beliau tidak memiliki kurma basah, maka beliau berbuka dengan beberapa biji kurma. Kurma maksudnya kurma biasa. Kemudian fa illam takun haswatil minal ma, seandainya beliau tidak memiliki kurma, maka beliau berbuka dengan beberapa teguk air putih. Itu sunnahnya Nabi SAW. Dan inilah yang harus kita praktekin. Jangan ketika berbuka langsung kita sikat semua isi meja itu. Itu kebiasaan kita. Ya kan ibu? Akhirnya dihabisin semua. Ketika sholat maghrib udah gak kuat berdiri. Masya Allah. Pantasan itu. Kita itu suka apa? Gampang sakit itu seperti itu. Karena makannya nggak teratur banget. Masya Allah. Maka hati-hati ibu. Ketika berbuka puasa, ikutilah sunnah Nabi SAW. Berbuka hanya dengan kurma saja. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, baru kita makan yang berat, makan nasi. Tapi jangan, apa istilahnya? Banyak gitu kan? Ya hanya sewajarnya saja. Kapan kita makan? Nanti aja setelah sholat taraweh. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sunnah Nabi SAW yang perlu kita ikutin. Baik, kemudian yang berikutnya, yang kelima. Sunnah Nabi SAW yang kelima adalah ad-du'a'u indal fitr, yaitu berdoa ketika berbuka. Nah, ada satu hadis dari Nabi SAW, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadisnya Hasan ya, nggak sampai ke Husain. Ya, jadi hadisnya itu Hasan, jadi nggak sampai ke Husain gitu. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang berbuka, ya,
Maksudnya setelah beliau berbuka, beliau berdoa. Ini setelah beliau berbuka. Berarti setelahnya itu maksudnya setelah minum. Beliau mengucapkan kalimat dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu hadisnya yang sahih atau yang hasan, Ibu. Jadi caranya adalah seandainya hari ini kita berpuasa, nanti berbuka puasa, ambil segelas air putih, lalu baca bismillah. Bismillah, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah dengan doa tadi. Paham kira-kira ya? Jadi doa ini dibaca setelah basah tenggorokan kita tadi. Berarti kita basahin dulu baru kita berdoa. Maknanya apa, Ibu? Kita terjemahkan dhahabadh dhama. Sudah hafal belum doa ini? Dhahaba adh-dhama'u. Dhahabadh dhama'u. Kemudian wabatallatil uruku wa thabata al ajru. Ajru, baru mengucap kalimat insya Allah. Nah, inilah kalimatnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun doa yang biasa dibaca oleh mayoritas umat Islam hari ini dengan kalimat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, itu hadisnya palsu. Saking palsunya nggak ada dalam kitab-kitab. Itu saking palsunya, Ibu. Benar, saking palsunya itu dahsyat banget palsunya gitu. Jadi yang palsu itu bukan hanya alamat saja ya, alamat palsu gitu kan. Tapi ini hadis ini juga hadisnya palsu. Maka ibu sekalian, mulailah anak-anak cucu-cucu kita itu ajarkan doa-doa yang berdasarkan sunnah Nabi SAW. Jangan ajarkan doa-doa yang nggak benar. Contoh, doa makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, itu hadisnya dhaifun jiddan, hadisnya lemah sekali. Sehingga hadis yang sahih itu adalah samillah, cukup membaca bismillah saja, ya. Baik, yang berikutnya yang keenam. Yang keenam adalah al-jawd ya, atau al-jawd wa qiraatul Qur'ani wa mudarasatuhu, yaitu bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Qur'an, ya, di dalam membaca Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, paling bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yulaqahu fi Jibril. Dan namun Nabi ketika masuk di bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh dibandingkan di luar Ramadan. Jadi Nabi itu orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi, khususnya ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi ibu sekalian, usahakan menghatamkan Al-Qur'anul Karim.
Nggak usah banyak-banyak di dalam menghatam Al-Quran di bulan Ramadan, cukup 3 kali saja. Ya. Kenapa Ibu? 3 kali hatam. Siap nggak? Ya, insya Allah. Mikir-mikir dulu gitu. Imam Syafi'i, Ibu, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini Imam Syafi'i. Ini mushaf. Ya, mushaf Al-Qur'an. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, setiap bulan Ramadan itu beliau menghatamkan 60 kali. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya kemana-mana, Ibu, mungkin ketika pulang kampung ya, lagi nunggu boarding ya, naik pesawat, nih bawa mushaf nih, seperti ini. Ini yang menemani saya kemanapun saya berada. Ini mushaf Al-Quran. Kecil ya? Ini kelihatan kok Ibu? No. Ya, maklum, saya kan baru 18 tahun umurnya. Jadi masih inilah. Kalau Mbak Ul kan udah 40, jadi nggak kelihatan tuh. Saya baru 18 tahun. Jadi Ibu-ibu sekalian, kalau kata santriwati saya itu, benar Ustadz, 18 tahun itu sisanya katanya. Astagfirullah. Tega banget itu. Sisanya katanya. Nah Ibu, usahakan 3 kali sehari, 3 kali hatam. Kalau nggak bisa 3 kali, ya minimal 5 kali. Kenapa? Ikutin para salaf terdahulu. Kalau kita benar-benar telah mengikrarkan diri kita bahwa kita ingin mengikuti perjuangan para salaf, ingin mengikuti contohnya para salafus saleh terdahulu, maka bagaimana caranya? Lebih antusias untuk membaca Al-Quranul Karim, khususnya di bulan Ramadan. Coba kita mengurangi main handphone Ibu. Dikurangin lagi, khususnya di bulan Ramadan. Makanya saya melihat, ini terus terang saja, ketika di bulan Ramadan, saya melihat di ruang tunggu, itu saya tengok kiri, kanan kiri, depan belakang saya, itu yang paling banyak itu adalah megang handphone. Gini aja, gini-gini kan. Tapi saya berhusnuzon, saya berbaik sangka, mungkin mereka sedang membaca Al-Quran. Tapi yang membuat saya tanya-tanya gini, kok baca Al-Qurannya jari-jarinya kayak gini gitu kan? Iya, gini jari-jarinya. Kok baca Al-Quran gimana gitu kan? Masya Allah. Ya udah, kita berbaik sangka saja. Makanya Ibu sekalian, jangan malu kita dalam beribadah walaupun dilihat oleh orang. Karena gini, kita itu malu kalau dilihat sama orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, Ustadz, saya mau baca Al-Quran, tapi saya diperhatikan sama orang. Ya kan? Akhirnya Al-Quran ditutup, nggak jadi baca Al-Quran. Ingat, kata para ulama, orang di saat meninggalkan ibadah karena takut dikatakan riya. Misal, dia lagi baca Al-Quran, akhirnya dia melihat orang, orang itu memperhatikan saya, akhirnya dia tutup Al-Quran. Khawatir apa? Dikatakan riya. Maka inilah orang yang riya yang sebenarnya. Iya. Makanya kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi fahuwa riya. Orang yang meninggalkan amalan soleh karena takut dikatakan riya, itulah orang yang riya yang sebenarnya. Ngapain kita takut Ibu? Nggak usah malu. Orang yang bule, yang maksiat, yang ciuman di depan kita, itu mereka nggak malu loh. Benar. Saya pernah itu satu pesawat pulang kemarin dari Lombok. Saya habis dirawat di rumah sakit Lombok. Nah, satu pesawat sama saya, pas di depan kursi saya. Ini lagi landing ini, kita berdoa sama Allah karena awannya tebal-tebal. Mereka lagi cium-ciuman. Ya Allah, pengen getok gitu. Benar Ibu, ya Allah. Astagfirullah. Gimana saya lihat orang di depan coba? Masa kita gini Ibu? Masya Allah. Ya. Kan susah ya, ujian ya. Ya, ini adalah ujian yang luar biasa. Masya Allah.
Baik, kita lanjut lagi. Yang keberapa sekarang Ibu? 7 ya. Jadi usahakan menghatamkan Al-Quran ya 3 kali. Tapi kalau nggak bisa, ya mentok-mentoknya 1 kali lah. Ini kalimat dari saya, ditolong dicatat dan diingat baik-baik. Jadi ini kalimat dari saya, nggak ada dari para ulama. Nasihat saya gini Bu, seandainya di bulan Ramadan saja kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun 1 kali, maka demi Allah, saya berani bersumpah atas nama Allah, maka demi Allah, dia tidak akan pernah bisa menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan. Saya ulang lagi, seandainya di bulan Ramadan saja dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun 1 kali di bulan Ramadan, walaupun 1 kali dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka demi Allah lebih-lebih dia tidak akan bisa menghatamkan di luar Ramadan. Paham gak maksud saya Ibu? Ya. Di bulan Ramadan saja dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, apalagi di luar Ramadan, lebih-lebih dia tidak akan pernah bisa menghatamkan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya barometernya, ukuran jauh dan dekatnya kita dengan Allah adalah ini, Al-Quran. Kalau kita dekat dan berinteraksi dengan Al-Quran, berarti kita menunjukkan kita apa? Kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, nggak pernah dibaca Al-Qurannya, mungkin 1 hari cuma 1 ayat, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Adzim, besok lagi lanjut. Berarti kita benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Bagaimana hukumnya baca namanya tadarusan ya? Ya. Ya, hatam tadarusan. Ya, sangat bagus sekali. Kayak gini, kita bikin halakoh. Duduk kayak gini kan, duduk nih. 1 orang membaca, yang lain nyimakin, betul nggak? Justru ini perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini perbuatan yang sunnah. Kenapa? Rasulullah membaca, Jibril yang nyimakin. Yang salah itu adalah bikin 1 halakoh, tapi bacanya masing-masing, itu nggak benar. Itu nggak benar. Paham nggak maksud saya? Bikin 1 halakoh kayak gini, bundar, terus bacanya 1 suara tapi beda-beda suratnya. Ini yang keliru, yang enggak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fa'ansitu wastami'u lahu la'allakum turhamun. Apabila kalian dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah dan dengarkan bacaan orang itu. Berarti tadarusan itu bagus, itu sangat bagus sekali. Sehingga kalau sudah hatam 1 Al-Quran, walaupun baca kompak-kompak, rame-rame, maka pahalanya sama. Are you understand about that? Paham ya? Jadi sama pahalanya. Makanya orang yang membaca dengan orang yang mendengarkan, pahalanya sama. Ya udah, kita 1 hari nggak ikut, udah tanyakan ke mereka dari mana sampai mana yang dibaca, baru kita baca sendiri. Iya kan? Kan rugi tadi berapa, mungkin 1 juz gitu kan sehari. Mungkin dalam 1 halakoh ini mungkin 1 hari 1 juz. Kalau 1 juz tuh sedikit amat. Udah, nggak usah banyak-banyak lah, 3 juz lah. 3 usah banyak-banyak. 3 juz sehari berarti dalam 1 bulan 33 kali kan? Nah, kita tanyakan nanti, mungkin kita nggak ikut dalam 1 hari, kita tanya, tadi mulai dari mana sampai mana, tanya ke grup, kemudian teman-teman kita memberitahukan, oh dari sini sampai sini, baru kita baca sendiri, besoknya kita hadir, lanjutin yang kita baca, itu bagus, seperti itu contohnya. Baik, kita lanjut lagi, masih ada waktu ya. Yang terakhir, yang berapa? Bukan terakhir, 2 lagi maksud saya. Yang ke-7 adalah at-tarufu' amma yuhbatu thawabus shaumi minal ma'asi wadh-dhahirati wal batinati. Menjauhkan diri dari perbuatan yang mengurangi pahala atau yang membatalkannya. Yang mengurangi pahala atau yang membatalkan pahala puasa.
Jadi kita berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala ataupun yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Seperti apa? Fayujibu ayyusawwana lisanahu 'anil lagwi wal hadyani wal kadhib wal ghibati wan namimati wal fahsyi wal jifa. Jadi diwajibkan bagi orang yang sedang berpuasa untuk menjaga lisannya dari perbuatan yang sia-sia, seperti main game. Game itu perbuatan yang sia-sia, atau banyak nonton TV, itu perbuatan sia-sia yang bisa mengurangi pahala puasa. Ya, bahkan bisa menyebabkan puasanya bukan batal, salah kalimatnya ya. Mengurangi, bahkan menghilangkan sama sekali gitu. Menghilangkan sama sekali pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya enggak dapat sama sekali. Itu maksud saya. Kalau di Indonesia, itu kasihan DKM-nya mencari donatur untuk memberikan takjil, betul tidak? Kasihan itu, bingung mereka, ya Allah siapa gitu kan. Tapi kalau di Mekah, Madinah, justru mereka bingung mencari jamaah yang mau makan di dia gitu. Masya Allah, begitu. Coba deh ibu sekali-sekali itikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ketika ibu masuk untuk berbuka di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, begitu masuk itu ada berderetan tuh orang yang apa istilahnya, yang donatur lah bahasa kita. Ya haji ta'ala katanya. Oh, kamu ke sini, buka sama saya, ini makanan buat kalian gitu. Masya Allah, mereka berlomba-lomba mencari orang yang mau makan sama dia. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengamalkan hadis Nabi tadi, ketika di bulan Ramadan mereka berlomba-lomba bersedekah, Masya Allah. Khususnya tadi memberikan makan atau minum bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena pahalanya sama dengan orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Jadi itu ibu banyak bersedekah ya. Tidak usah takut dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah semakin kita banyak bersedekah, maka kita semakin kaya insya Allah di dunia dan di akhirat. Yang penting niat kita karena Allah dihindarkan dari riya dan sum'ah. Naam, pertanyaan ibu tadi, kita telat bangunnya. Bangunnya itu sudah azan apa belum tadi? Pas azan. Baik, kalau bangunnya pas azan, nih saya bacakan lagi hadisnya ibu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sahihnya, dalam sunannya, Rasulullah bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa," apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, wal ina'u ala yadi, sementara makanannya masih ada di tangannya, atau mungkin belum mulai makan tapi sudah mendengarkan azan, fala yadau hatta yaqdi hajatahu, maka jangan dia meletakkan makanan itu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Nah, berdasarkan hadis ini, kalau ibu telat bangun, kemudian ibu bangun ketika dikumandangkan azan, ibu cukup minum saja atau makan kurma 1 atau 2 biji, udah langsung minum, udah selesai. Jangan nambahnya jangan ambil nasi 1 piring yang penuh. Jangan. Tapi cukup. Iya, kalau nanya nggak apa-apa. Alhamdulillah dapat nasihat tuh. Yang penting apa ibu? Bangun, ambil kurma ya, atau mungkin 1 suap nasi, udah selesai, langsung minum, udah. Ustadz, tapi saya tadi belum rokok, bagaimana caranya gitu kan? Ada bapak-bapak nanya gitu, belum rokok, udah tinggalkan rokok dari sekarang selama-lamanya, gitu. Ya silakan. Sebentar, ini ada bapak yang bertanya, silakan pak. Kalau doa ini Allahumma ini as'aluka birahmatika latil wasyakula syai'in faghfirlil, itu boleh nggak? Gimana pak? Ulang. Buka doa berbuka puasa selain yang tadi yang Pak Ustadz ya. Allahumma ini as'aluka birahmatika lati wasiat kulla syai'in an takfirolil. Iya. Itu boleh nggak Ustaz? Saya tidak berani mengatakan boleh dan tidaknya, tapi saya belum mendapatkan hadis itu. Dari Ibnu Majah. Dari Ibnu?
dari Ibnu Majah, satu nomor 557 menurut Hafiz Ibnu Hajar. Baik, hadis Ibnu Majah ya. Untuk saat ini saya belum berani mengatakan boleh apa tidaknya ya, karena saya belum pernah membaca hadis itu. Jadi saya hanya berani mengatakan boleh ketika saya sudah mendapatkan hadisnya. Memang itu mungkin seandainya itu hadis, nanti kita akan cek dulu hadisnya, kedudukan hadisnya apa. Karena nanti kita akan mengetahui derajat hadis itu sahih, hasan, dhaif dan palsu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tidak boleh kita mengamalkan kalau hadis itu derajatnya lemah bahkan palsu. Apalagi kita menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadis hadis Muslim nomor 7. Apa kata Rasulullah? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, dia mengatakan ini hadis dariku padahal bukan hadis dariku, maka siap-siaplah menempati tempat duduknya neraka jahanam. Itu kata Rasulullah SAW. Maka saya akan PR bagi saya untuk mencari derajat hadis yang Bapak sampaikan tadi, hadis Ibnu Majah nomor berapa Pak? 557 ya. Baik. Sudah azan, ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut di hari Rabu kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.